Ayo, Rafli, Marvin, ya Marvin boleh di sini. Siapa lagi? Gilar, apakah jawabannya deh? Masih ingat jawabannya? Apakah masih ingat jawabannya? Saya rasa 3 ya. Oke, pertanyaannya salah. Bisa nggak untuk yang kedua ini nggak bisa? Ya, oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada peristiwa pembentukan ATP secara langsung. Berarti ini erat kaitannya dengan suatu sistem yang namanya sistem apa ya? Ada yang jawab dong. Ini proses apa di sini teh? Secara keseluruhan namanya proses apa? Huruf depannya R. Huruf depannya R. Huruf keduanya E. Huruf ketiganya S. Respirasi. Ya, yang jawab siapa itu? Oke. Suatu kebahagiaan ya bisa menjawab ya. Tintanya udah mau habis. Respirasi ya, bener ya. Nah, kita ulang sedikit. Respirasi itu ada berapa proses? Berapa tahap? Naila boleh ikutan jawab juga, boleh ya, silahkan. Siapa namanya? Videla juga boleh ya. Ada 4 apa aja? Yang pertama? Bukan, benar. Yang pertama namanya glikolisis kan ya, Yang kedua, ayo yang di rumah boleh ikutan jawab ya. DO, betul. Farel boleh ikut jawab ya. Miko juga ikutan dong ya, jangan diem-diem aja ya. Yang ketiga adalah Krebs. And the fourth one adalah yang kata VV, transport elektron ya, pinter. Nah, seperti itu. Jangan lupa tuh ya, prosesnya terjadi di mana, glikolisis di mana? Glikolisis di mana? Tempat terjadinya. Sitoplasma. Kalau DO? Ya, masuk ke di ruang ya, menyelip ke dalam ya. Ya, di matriksnya. Oke. Krebs juga sama ya di mitokondria. Transfer elektron di mana? Ayo di rumah ada yang tahu, ada yang mau jawab nggak? Videla mungkin, Bahran, Aulia Reta. Transport elektron terjadi di mana? Di mana, Moira? Atau yang lainnya? Ah, betul, di membran yang namanya krista. Good. Nah, gitu ya, diulang-ulang seperti ini ya. Membran dalam. Saya sangat yakin kalian pasti ada lupa-lupa, ingatnya nggak apa-apa, makanya kita ulang ya. Yang tidak baik adalah sudah mah lupa, nggak mau mengulang, itu yang bahaya ya. Jangan sampai. Insya Allah kelas ini enggak lah ya, tidak seperti itu ya. Nah, ceritanya ini adalah mengenai transport elektron ya. Tiara, Safina dan juga Putri PS ya di sana ya. Ini kita lihat pembahasannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, saya minta izin dulu ini sebentar ya. Ya, set. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi di krista, kata Moira tadi, benar banget ya. Ini adalah suatu protein kompleks yang disebut sebagai ATP sintase. Ya, ATP sintase ini bisa bergerak kalau ada hidrogen yang berpindah. Itulah yang namanya chemiosmosis. Ya, chemiosmosis ini bagaimana pergerakan H+ itu bergerak. Intinya seperti itu. Ya, pertanyaan lanjutannya Marvin ya, seandainya saya nanya, untuk proses ini melibatkan 2 macam zat atau yang di rumah juga boleh. Misalnya Kevin, ada Kevin nggak? Halo Kev. Ada 2 akseptor elektron ya Pak? Ya betul, 2 macam. Kevin ada di rumah, Kevin? Halo Kevin, nggak ada? Kalau gitu dia Amara, ada dia Amara nggak? Ada Pak. Dek, ada 2 macam zat yang dipakai di sini. Zat apa namanya? Huruf depannya yang pertama N, yang kedua adalah F. Apa? Ingat nggak dia? Lupa Pak. Ayo. NADH. NADH dan FADH. ADH. Ya, kita pinter ya. Ya, NADPH mah di fotosintesis ya gitu ya. NHDH berapa ATP pinter? Bantu dia dan teman-teman. Masih ingat di rumah boleh ikutan jawab, NADH berapa setara berapa ATP? 3. 3, itu siapa yang jawab? Masih dia ya? Good. Kalau FADH berapa ATP? 2. 2, kan gitu pinter ya. Nah, seperti itu karena
loncatan elektronnya tersebut ya, bentar ya. Nih bisa dilihat ya. Nah, setelah H plusnya masuk ya, Moira dan semuanya, ini akan memutarkan si mesinnya ya. Dewi, Farel dan semuanya yang ada di rumah ya, bentar ya. Setelah mesinnya berputar, dia akan merubah. Di sini bisa kalian lihat ya. Dia bisa merubah ADP menjadi ATP. Nah, inilah energi yang terbentuk ya selama proses respirasi. Paling banyak di sini karena yang sebelumnya paling hanya 2 ya, 2 dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya. Pada saat H plus masuk nih ya, coba saya mau tanya sama Giri Andika, masuk nggak Giri? Halo Giri. Gir? Masuk, Pak. Oke, bentar. Ini ditangkap oleh suatu molekul ya. Akseptor elektron terakhir ini namanya apa? Molekul apa? Pak. Yang menangkap H plus terakhir adalah apa Giri? Apa? Nggak tahu. Bantu Giri boleh yang di rumah? Ada yang mau bantu? Akseptor elektronnya adalah? O2 apa? Iya betul. Itu siapa yang jawab? Giri juga? Oh, Antonin, Pak. betul ya. Siapa yang jawab? Maaf, nggak kedengeran. Nino, Pak, Nino. Oh, Nino. Oke, No. Berarti dia menghasilkan apa nih setelah ditangkap oleh O2? H2O. Bener ya. Oke, sip. Hidrogen air ya. Oke. Berapa jumlah total ATP-nya kira-kira di sini? 36 ya, kurang lebih sekitar 36 ya, 34 ini 4 ya. Kita hapus dikit. Ya, 34 sampai 36 gitu, pinter ya. Nah, seperti ini. Jadi kisah-kisah ini ya, Najmi dan teman-teman jangan sampai dilupakan ya gitu. Amelia, Dina, terus ada Irfan Yafi dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bener apa lagi mau tanya? Tuh kata Bu Hana, di UTBK insya Allah metabolisme keluar ya. 1-2 soal mah ya pasti ada. Oke, kita lanjut nomor 2. Coba saya minta tolong sama Maira, ada nggak Maira? Maira, ya, Mai tolong bacain soal nomor 2, Mai. Salah satu hasil, sok pinter. Salah satu hasil replikasi DNA adalah fragmen Okazaki. Ya. Manakah deskripsi yang tepat tentang fragmen Okazaki? Sok jawabannya A, bacain pinter. Fragmen Okazaki merupakan fragmen pendek DNA pada lagging strand yang disintesis dengan arah menjauhi replication. Ya, garpu replikasi kan gitu ya ceritanya ya. Yuk langsung kita lihat gambarnya aja bahwa ini replikasi DNA ya, bener ya. Kita lihat sama-sama, kita tulis ya. Nashwa siap-siap ya. Replikasi DNA gitu kan ya. Ada 3 teori replikasi DNA. Ayo siapa di rumah yang mau nyebutin? Ada 1, ada 2, ada 3 ya, kan? Siapa aja yang mau nyebutin? Ada 3 teori. Tunggu ulang. Di rumah? Ya itu siapa yang ngomong? Ya siapa? Yang jawab siapa? Akmal kok ini. Ya, yang gimana? semi konservatif. Ya pertama semi konservatif, yang kedua Konservatif sama dispersif. Sama dispersif tuh, betul ya. Nashwa juga tadi jawabannya betul ya, mungkin saling melengkapi aja silakan ya, gitu dalam hal apapun. Nah seperti itu ya ceritanya. Ini bagaimana dia prosesnya dibuka dulu ya kan, si resletingnya ya, si ikatannya ini dengan bantuan enzim-enzim seperti nelikase dan sebagainya. Ya nanti lebih jauh semua yang ada di rumah ya, Akmal, Naila ya semuanya pelajari ini, ada yang namanya primase, ada yang namanya apa, DNA ligase dan sebagainya ya. Arahnya adalah dari mana? Dari sini ke sini ya gitu ya. Arah pemanjangannya dari mana? Ke berapa aksen? Ini ada sini. Dari 5 ke 3 pemanjangan. Ya seperti itu. Makanya yang lagi strand ini berlawanan ya, makanya dia bentuknya fragmen-fragmen, potongan-potongan ya. Pertanyaan berikutnya adalah si fase replikasi DNA ini kan gitu ya. Ini terjadi di bagian mana saat siklus
sel. Kita mau bicara sama ada Naila nggak, Nay? Replikasi DNA ini kan terjadi Naila Anindya Putri. pembelahan sel ya. Iya Pak, Nay, masih ingat pembelahan sel prosesnya ada berapa kan, Peter ya? ada 4. Ada 4, oke, pembelahan sel, siklus sel ya. Siklus sel yang namanya, ya siklus sel aja lah ya kita lihat. Apa aja Nay sebutin Nay? Bukan ngetes, ini mah mereview aja. Apa aja Peter? G0, G1, MS, F ya. 1, S, G2 dan juga fase mitotik. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya Nay, kira-kira si replikasi DNA terjadi di fase yang mana Peter? S. Yang S terjadinya di sini ya, di fase sintesis ya. DNA and centrosome ya are replicated. Nah, seperti itu fase sintesis ya. Jadi maksudnya jangan lupa ya, yang di rumah juga sama, Raima, Ranti dan semuanya ya. Oke, jadi seperti itu ceritanya. Oke, jadi kalau yang diterima adalah yang kata Akmal semi konservatif ya, dimana pada saat dia terbuka ya, satu bel helix memisahkan diri, masing-masing kita mendapat pasangan barunya. Saya yakin kalian sudah ingat, kita hanya lebih banyak mereview dan seperti itu ya. Oke, silakan dibaca lebih lanjut mengenai leading strand dan juga lagging strand ya Pinter ya. Oke, soal nomor 3 ada Putri PS. Lagging ya. Oh, lagging mah itu ya. Lagi celana ya. Halo Nay. Naila kan betul ya namanya? Naila PS. Iya Pak. Oke, sehat Pinter ya. Nah, ini peristiwa yang ada di depan ini peristiwa apa Pinter? Oh, nyala mati. Terjadi di peristiwa apa nih? Yang baru dipelajari di semester 1. Ayo, apa Nay? 2 kata. Apa Nay? Halo PS. Oke, yang lain boleh bantu Naila PS. Kira-kira proses apa yang ada di gambar ini? Ada tRNA, ada kodon, ada antikodon, apa? Peristiwa apa? Translasi. Translasi itu bagian dari suatu proses besar namanya sintesis protein, disingkatnya ada sinprot ya. Ya betul ya, sintesis protein. Pinter ya. Ada 2 tahap ya Naila, Ranti dan semuanya ya. Coba ke Miko deh, halo Miko. What's up? What's mantan anak 5. Yang pertama, ini apa nama prosesnya, Pinter? Miko? Miko? Halo Miko, ada di sana? Hilang ya. Oke, dibantu oleh temen yang 5 lagi. Bahran, ada Bahran nggak? Bahran? Trans apa namanya yang pertama? Transkripsi. Yang kedua namanya apa Bahran? Bantu Miko mungkin translasi. Ya mungkin lagi gangguan jaringan ya Miko, nggak apa-apa. Pasti Miko juga inget ya. Translasi ya. Oke. Ya, halo? Ada ya? Nah, lanjut Mik. Mik, berarti 3 proses ini melalui 3 tahapan pasti ada. Yang pertama namanya apa Mik? Ingat nggak? Ini si kan gitu ya. Yang kedua namanya apa? Inisiasi. Ya. Yang kedua Elo. Mik? Elongasi. Terima kasih yang di sini ya, dibantu oleh PP ya. Elongasi dan satu lagi apa namanya? Terminasi atau penyudahan ya. Terminasi ya, pemutusan atau dan selesai ya. Gitu. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu di soal seperti ini ya. Buat yang di sini deh, Safina boleh coba bantu jawab ya. Apa ya? Oh ini
Ini dulu nih. Itu terjadi di mana? Transkripsi terjadi di mana dulu? Boleh. Di mana, Safina? Melibatkan apa? Hasilnya apa? Wah, banyak ya. Silakan hiji. Di mana terjadinya, Pinter? Mana dulu? Kata Safina di mana? Lupa. Oke, terjadinya di mana, Bu Hana? Kasih tahu Bu Hana. Siapa Naila dulu? Jangan Naila. Jangan Naila atau siapa? Naila sudah ini. Irfan Yafi, transkripsi terjadinya di mana, Pinter? Yafi Pranoto. Di mana? Di nukleus, bukan ya Pak? Nukleus, betul ya, di dalam inti sel. Kalau translasi di mana, Irfan? Lengkapin aja langsung. Di mana? Di Lupa Pak. iya, bukan di luar nukleus lah ya, intinya di ribosom, Mbak. Ini R kok gini ya? Iya, ribosom ya. Nah, gitu. Makanya kan ada hubungannya dengan RNA. Nah, pertanyaan saya yuk yang di rumah dong, jangan dipanggil doang ya. Kira-kira RNA ada berapa macam? Ayo, boleh jawab. RNA itu ada berapa macam, Pinter? 8. 3 bukan Pak. Itu siapa? Akmal ya? Apa aja, Pak? mRNA, RNA duta atau mRNA, betul. Yang kedua? LNAT, RNAT, betul. Yang ketiga? sama yang Yang mudah. Apa? LNAD. D udah, D itu nama lainnya M. Apalagi satu lagi? Satu lagi apa? RNA, tadi ada yang ngomong kok, udah benar. Safina tadi ngomong apa? Tempat terjadinya transaksi. RNA ribosom, RNA R. Ya, Oh dia, iya. dia tergabung di dalam si subunitnya itu. Boleh kalian baca lagi ya. Lanjut pertanyaan berikutnya dari sini, bentar. Kalau siapa tuh ya yang mau jawab ya? Aulia Reta ada nggak Aulia Reta? Red? Halo Aulia Reta? Halo? Iya, Pak. Oke, pintar. Ini kalau misalnya mencetak protein, kan dari asam amino ya. Kode-kodenya melihat di mana? Dari kodon atau antikodon, pintar? Apakah dari sini? Atau dari kodon? Aulia Reta? Untuk lihat kodenya dari mana? Kodonnya kah atau antikodonnya? Reta? Kodon. Kodon, betul, pinter ya. Kodon, betul ya. Nah, di sini kodon startnya namanya adalah AUG, kan gitu ya. Nah, berarti Najmi stop kodonnya apa, Mi? Kalau start kodonnya AUG, stop kodon apa, benar? Kalau start kodon kan cuma satu. Stop kodon, stop codon di sini. 3 kan? Apa aja? Jujur. Tapi inget 3 ya. Oke, yang inget ayo stop kodon apa nih? Di sini ada 3. Kata Najmi ada 3. Apa? UAG tuh ya. UAG. Lalu apa lagi pintar soalnya? Bener UGA ya. Yang ketiga? Hah? UAA, betul ya, jangan lupa tuh. Mantap. Mantap. UAA ya, gitu. Oke. UAA. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan. Yang jadi cetakannya? Yang jadi cetakan bisa hapus dulu ya. Oh, di sebelahnya lah, sebelahnya. Ayo yang di rumah boleh ditanya, boleh ikutan jawab ya, ikutan main ya, jangan bobo loh ya. Nanti siang bobonya. Kok hitam? Yuk, coba kita ingat dari konsep DNA ada yang namanya DNA template dan non template. Masih ingat nggak? Ayo, bentar. Boleh jawab yang di rumah, ayo Pak. Ini bukan Pak salah juga nggak apa-apa ya. Coba Gitu. Nidia. Nidia, coba Nidia Permata ada nggak? Sudah kembali dari toilet kah? Sudah nggak, Kak? Oke, ini ada namanya DNA sense, ya kan? Dan ada namanya DNA anti sense. Ya, Nidia yang mana jadi cetakan, yang sense atau anti sense? Yang anti-sense. Anti sense, inilah yang namanya stem to the plate.
ya, template tahu. Template, seperti itu ya. Jadi tolong diingat karena nanti akan keluar soalnya biasanya diketahui kode antisense begini, berarti asam aminonya apa, berarti kalian harus bermain ke kodon. Kadang sense-nya dulu ya, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih kalau antisense itu sama seperti antikodon, sense itu kurang lebih kodenya sama seperti kodon. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau jawab nih ya? Ini penting ya, kita mereview. Kalau di DNA itu kan ada yang namanya basa nitrogen ya, pinter ya. Basa nitrogen di DNA ada berapa macam? Kok tahu sih? Apa aja? Purin dan Pirimidin kan gitu ya. Satu lagi purin. Nah, pinter. Pirimidin apa aja? DNA. Yang di rumah boleh jawab ya. Apa? C sama T kata Tiara ya, jawabannya aja sambil senyum ya. C sama T kan gitu ya. Kalau purin apa? G sama A. Biasakan seperti ini supaya langsung berpasangan kan gitu ya. A sama T, C sama G gitu ya, benar ya. Ini hanya nggak keluar. Pertanyaan saya. Ya, berikutnya yang di rumah boleh ikutan jawab. Langsung jawab aja ya. Farel ini nggak Farel? Rel? C sama G ikatannya berapa kita? Ikatan apa? Hidrogen tuh ya. Berapa banyak Rel ikatan hidrogennya? Berapa? Kurang tahu. Satu atau dua? Dua. Menurut Farel berapa? Oke. Kata VV berapa VV? Kata Sabina berapa? 3 betul ya. 1, 2, 3 ya. C sama G ikatannya 3 ya. Gula sama cemut. Kalau T sama A berapa? 2 kata Safina. Good. Ya paling tidak ada yang kalian ingat dari materi sebelumnya ya. Kalau seandainya kalian lupa nggak masalah ya. Bukan berarti kelas 12-2 ingat semuanya atau tidak ya. Karena really human ya, manusiawi banget bahwa Moira ada lupanya kan gitu ya. Ada yang nggak ingat, it's normal ya. Secara ada 17 pelajaran, ya kan? Kalian harus belajar semuanya. It's normal ya, gitu ya. Nah yang berikutnya kalau di DNA nih, di RNA, siapa ya? Bu mau siapa Bu yang ditanya Bu? Ranti Arum. Ranti Arum, horse girl, wis, wanita berkuda, satria berkuda, keren ya. Halo Ranti Arum. Oh, ngelag. Kok tahu sih? Hah? Ngelag? Kok Ranti nge-like? Kasihan Ranti mah nge-like Oke, Rena deh ya. Siapa tuh ya? Nadia Sena. Nadia Sena yang udah cukur kumis. Nadia, halo. Ada Pak. Kalau bahasanya apa aja di Arena? RNA Pak. Ya kamu boleh nanya Bu Inko kan sebelahan rumahnya. Coba beda 2 rumah. Sok gimana? Apa pasangannya? Ada 2 ya, pirimidin sama purin. Sok apa pirimidinnya? Nadia Sena. AGSU kan Pak? AGS gimana? Ya, adenin, guanin yang itu. Ya betul. Nah kalau pirimidinnya apa bahasa di Arena? Citosin dan Oh iya. sil ya gitu ya. Urasil kalau ada di RN. Bahasa purinnya apa dia sana? Guanin dan Adenin, guanin. adenin guanin, pinter. Makanya di sini kalau kalian lihatnya di rantai kodon kan ya, di rantai kodon itu dia tidak ada T, adanya U, makanya AUG, UAA dan sebagainya yang tadi kata Najmi ya, seperti itu. Nah pertanyaannya pasti radiasinya bisa jawab nih, bacain pinter tRNA dan mRNA, bacain dulu. RNA dan mRNA merupakan molekul yang berperan dalam proses translasi. Berdasarkan di atas, mRNA dan tRNA dihubungkan oleh ikatan kimia berupa ikatan hidrogen, Pak. Ya betul, ikatan hidrogen. Ada jawabannya ya? Iya. Karena emang dia berikatannya di basa nitrogen. Jangan lupa ya radiasinya dan teman-teman ada satu konsep namanya
nukleotida ya. Terdiri dari apa saja nukleotida teh? Ayo di rumah boleh jawab dong. Hah? Gugus fosfat. Yang kedua apa? Di sini yang di tengah. Wah, apa, Wah? Lalu depannya G. Ya, gula pentosa ya. Gula pentosa. Berikutnya adalah basa nitrogen ya gitu. Fosfat, gula, basa ya. Nah, khusus buat gulanya ya kan. Kita lihat aja tuh ya di sini ya, daripada gambar acak-acakan tadi saya coba gambar jelek. Ini kita coba gula. Saya mau manggil ini ya, yang jarang dipanggil. Gilar, ada Gilar nggak? Oh iya, Pak. Ada, Pak. Gilar, pernah lihat gula pentosa? Enggak, Pak. Kita lihat sama-sama ya. Ya, Pak. Cerita ke papa mama, ternyata gula pentosa itu begitu gitu ya. Kalau kamu bilang ke mama, ini Gil, lihat Gil ya. Gula pentosa. Nih, pernah lihat Gilar? Lar? Pernah, Pak, di tugas biologi, Pak. Mantap ya. Berarti yang sebelah kanan ini ada. Iya, masih pernah, ini ada di modul ya. Sebelah kanan ini adalah gula yang di RNA. Oh, yang tahu. Sebelah kiri adalah gula yang ada di DNA. Hei, ingat, ini konsep karbonnya penting ya. Ini ada karbon nomor berapa nih, Najmi? Karbon nomor berapa ini? Satu ini, 2 ini, 3 ini, 5. Nah, penomorannya pintar itu searah jarum jam ke arah kanan ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya muncullah konsep yang namanya ujung 5 bebas dan ujung 3 apa, Fefe? Ujung 5 bebas dan ujung 3 bebas. Ya. 3 aksen, 5 aksen itu dari sini bahwa karbon kelimanya nggak berikatan, itu ujung 5 aksen. Kalau ujung 3 aksen, karbon 3-nya tidak berikatan. Yuk kita lihat sama-sama struktur DNA ya. Struktur DNA double helix. Ini ada yang bukan, siapa kemarin? DNA double helix. Double helix ya, Moira ya. Nanti bisa cerita ke Sherika deh. Buat apa? Nah ini. Sherika boleh. Oh, lintas minat. Yang tentu saja sudah dilupakan dengan segera. Ya, nggak apa-apa deh emang bukan minatnya. Nih, kelihatan nggak tuh ya, Fefe dan teman-teman ya. Ini ada ujung 3 bebas. Nah ini karbon ketiganya tadi searah jarum jam ya di rumah ya. 1, 2, 3 tuh ujung 3 bebasnya nggak berikatan dengan nukleotida lain. Sedangkan di bawah ujung 5-nya berikatan dengan fosfat, tidak berikatan dengan nukleotida. Ini ujung 5 bebas. Ya. Iya, gitu kan OH ya gitu. Jadi ya tanya Bu Hana. Tadi Bu Hana bilang seperti itu, konsep 3 bebas dan 5 bebas. Jangan lupa ya, ini membuktikan Farel tadinya bilang bahwa G sama C 3 ikatan hidrogen nih ya. Tuh, oke. Kalau T sama A 2 ikatan hidrogen. Ya, diingat ya Najmi semua yang di rumah, Raima, Salma, SP ya. SP itu Salma Putri ya. Tanya Nisa. Oke. Nisa itu siapa namanya? Oh, Raima, katanya suruh ditanya, kata Najmi. Aduh, gimana sih Najmi ya? Dia mah. Bentar ngeheng. Oke. Tuh ngeheng itu ya. Ini harus pelan-pelan kalau nggak suka ngeheng ya. Halo Raima Nisa. Iya, hadir. Disuruh Najmi, saya mah asli nggak mau sebenarnya, tapi disuruh ya. Dia udah. Iya, Najmi nunjuk-nunjuk Pak, parah. Dia mas kayak gitu ya. Dari kelas 10 bos kayak gitu dia mah. Oke. Nggak, Pinter tolong bacain ini soalnya Pinter. Salah satu tahap pada profase 1 meiosis yang ditandai dengan mulai terbentuknya struktur sinaptonemal kompleks merupakan karakteristik dari Tahapan
Oke, nggak apa-apa, cukup ya, nggak usah ketawa, tenang aja ya. Kalau Bapak ngomong ini apa sih soalnya gitu ya. Pertanyaan dulu, kita kalau kalian ketemu soal biologi ya, yang pertama dilakukan adalah senyum aja dulu ya, senyum dulu, dan pastikan kalian tawakal gitu ya. Oke, meiosis, apakah sama dengan mitosis, teman-teman? Enggak, alhamdulillah ya, paling enggak kalian tahu meiosis itu beda dengan mitosis, itu aja dulu ya. Berarti kalau meiosis berapa tahap, Raima? Lu, ngeheng. Halo Raima? Meiosis 1, meiosis 2. Berarti berapa tahap, Pinter? Ada 2 tahap ya, ada 1 dan 2 maksudnya itu. Bukan prosesnya, kan ada proses ya. Ada berapa tahapnya aja, udah gitu aja udah cukup ya. Ada 2 tahap ya. Nah, dari soal ini Pinter, Raima makasih ya, udah cukup Raima ya. Ke Fidela, ada Fidela nggak Fidela? Fidela? Ada Pak. Ada. Kamu masih belajar di ayunan nggak atau udah beda lagi sekarang? Masih. Masih ya di ayunan itu ya, yang bulat gitu ya. Pinter, ada 5 tahap subfase ya, 5 tahap subfase dari profase 1 di meiosis. Coba bacain Pinter apa aja tahapannya. Dari yang paling bawah dulu apa? Lab. Dari paling awal adalah paling bawah ini apa? Kalau urutannya Pak. Apa Pak? Kita sama-sama. Dari paling bawah dulu apa? Lab. Leptoten. Leptoten, bentar pelan-pelan ya. Nih le. E-nya nggak keluar dong. Le. Yang kedua, yang A. Apa nih? Fidela? Del? Iya, nge-lag tiba-tiba ya. Oke. Fidela nge-lag. Setelah zigoten apa? Pakiten, lezi, Pak ya, pakitennya Fidela ya, dan teman-teman semua ya. Pakiten, lalu apa lagi? Diploten, ada yang bilang saya lebih suka pakai do, nggak apa-apa ya, supaya biar nggak ketukar ya. Lezi, Pak, do, terakhirnya adalah diakinesis, berarti disingkatnya apa Moira? Lezi, Pak, Dodi, kan gitu ya, lezi, Pak, Dodi. Nah, seperti itu. Ini ceritanya seperti apa sih Nashwa Panahan ya? Kita lihat sama-sama. Karena cuma dia ekskul Panahan satu-satu. Dan saya pernah nyobain itu susah banget itu narik apa talinya tuh. Ih, bisaan. Oke. Nashwa mau nembak siapa nih buat baca? Hah? Apa Filo? Tuh udah. Apa? Rafli Putra. Oh, Abang. Bang, halo Bang. Ya Pak. Kamu kan udah kurus ya sekarang ya. Coba tolong bacain ini profase 1 terdiri dari 5. Bacain aja bentuk ceritanya apa sok. Nomor 1. Profase 1 meiosis terdiri dari 5 subfase. Bentar Bang. Kan lezi padodi ya. Lezi padodi kan gitu ya. Sok leptoten apa pinter? Kromatin terkondensasi menjadi kromosom. Ya, berarti dia menebal ya pinter ya, terkondensation tuh ya, hati-hati tolong diingat. Yang kedua apa? Bacain pinter. Zigoten, kromosom homolog saling berpasangan dan terbentuk sinapsis. Oke, sebentar, tahan dulu pinter. Ayo yang di rumah kalau boleh jawab, arti dari kromosom homolog itu apa sih? Hebat. Ya, oke. Ya, kromosom yang benar-benar homolog. Ya, kata Nashwa sama, ya kromosom yang sama, betul. Terbentuk sinapsis. Nah, itu sinapsis itu dihubungkan oleh ini nih, sinaptomal kompleks ya. Sinapsis itu apa sih? Yang nempel tuh ya. Nah, bahasanya suka ini ya. Yang nempel tuh ya Bang ya, yang nempel. Jadi Abang nanti cerita ke Papa ya. Ternyata sinapsis itu sesuatu yang menempel. Bang, bacain yang ketiga Bang, pakiten Bang. Terbentuk formasi tetrad. Tetrad. Ya, yang keempat apa Bang? Diploten, pindah silang dan terbentuk kiasma. Oke, pertanyaan berikutnya kiasma ini tolong kalian ingat ya. Kiasma itu apa sih? Berkaitan erat sama apa? Proses apa ya? Ayo. Ya. Loh,
Kayaknya Nasma mau jadi dokter ya. Crossing over ya, atau namanya PS. Itu mana ya PS? Salma Putri, Salma PS bukan yang lain, sorry. Ternyata namanya Salma depannya. Ya, Bang, terakhir Bang, diakinesis apa? Kromosom selesai pindah silang. Kromosom selesai pindah silang. Alhamdulillah ya, setelah pindah silang selanjutnya. Apa Bu? Gimana tadi? Oh, apa fungsi crossing over? Ayo, apa kata Bu Hana? Pertanyaan di rumah. Ayo dong, boleh ikut jawab kan? Kalian bisa searching. Di sini mah nggak bisa. Apa fungsi dari crossing over? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah silang ya. Tukeran apa? DNA, gennya ya gitu. Enggak mirip 100% kan? Ya. Ada perbedaannya. Bahkan anak kembar juga sama, pasti ada perbedaannya. Aldo Aldi emang sama persis kan enggak? Ya. Ratsan sama nggak ada yang kembar ya rasanya. Jauh Ya, kan? jauh ya, nggak ada kembaran itu sebenarnya. Ratsan sama Grady jauh ya. Mereka nggak kembar. Nah, seperti itu. Ya, jadi materi-materi ini tolong diingat dengan baik. Makasih yang udah ikutan jawab ya. Kita akan coba satu soal lagi. Hanya satu soal lagi kemungkinan ya. Dia juga cuma dapatnya 5 ya, nggak apa-apa. Kita bersenang-senang aja. Hah? Iya, maksudnya. Ini kita coba satu soal lagi, ini konsepnya cukup basic ya. Oke. Siapa yang mau baca ini? Yang di rumah ada yang mau baca nggak? Ayo saya tawarin dulu lah, jangan dipanggil. Kata Moira, Sekar, halo Sekar. Tamu. Hah? Ketidur. Wah, ngadu nih Moira nih. Pengaduan nih. Oke, kalau nemenin di sekolah, pantas pas di film Susi dia bagus banget tuh, ini lucu deh. Bocah tengil banget tuh sumpah gitu. Tapi keren loh mainnya kamu situ sumpah. Oke, siapa tadi? Sekar. Ya Pak. Disuruh Moira kamu bacain. Coba tolong bacain salah satu jenis. Mangga Bintar. Salah satu penyimpangan semu Mendel adalah peristiwa atavisme. Atavisme atau interaksi gen contohnya terdapat pada fenomena bentuk pial. Ayam, pial ayamnya di sini ya. Pial. Terdapat jenis pial. Sekar tahu pial nggak? Enggak. Masa sih nggak tahu? Itu jengger ayam, nanti kita lihat ya. Sok lanjut yang terdapat. Terdapat 4 jenis pial ayam, yaitu walnut, rose, pea, dan single. Jika ayam berpial rose homozigot dikawinkan dengan ayam berpial pea, Oke. Homozigot maka akan menghasilkan F1 seluruhnya walnut. Oke, Jika F1 disilangkan dengan pial single, maka pernyataan yang tepat untuk hasil persilangan tersebut adalah kan gitu ya. Oke, Inyoman Rama, makasih Sekar. Inyoman Rama ada Inyoman Rama? Ada Pak. Oke, coba tolong dibaca ini nama-nama pial ayam Mendel. Nama keluar lagi. Coba tolong bacain apa aja tadi kata Sekar 1 2 3. Namanya apa? Single. Terus yang kedua? PA. Pi. Malah lu PA gitu. Bukan PA. Pi ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Silakan aja. Walnut atau sumpel ya. Terakhir? Rose. Nah ya, pintar tolong diingat ya. Moira, Najmi, semua Tiara dan semua yang ada di rumah ya, termasuk Safina ya dan teman-teman, bahwa kalau kalian ketemu soal ini pada dasarnya penyimpangan semu itu pasti patokannya berapa angkanya? Perbandingannya? Perbandingan penyimpangan semu pasti 9 banding 3 banding 3 banding 1. Pasti ke sini. Buku Mendel berapa? 2 atau dari mana? Dari saya. Oke, buku Mendel 2. 9 3 3 1. Macam-macam, ada yang 12 3 1, ada yang 9 3 4 epistasis, ada yang gen komplementer 9 banding 7 dan sebagainya. 15 1 juga sama polimeri dan sebagainya. Jadi semua patokannya pasti jumlahnya 16. Tapi menyimpang.
Gitu bener ya. Beda, nanti akan berkaitan sama ini soalnya. Apa sih? Ini nih yang terakhir lagi belajar kan? Hardy Weinberg. Ya, semua pautan, pindah silang, dan perbandingannya kan sangat berkaitan dengan itu ya. Frekuensi dan sebagainya ya. Nah, pintar. Sebenarnya kalau kalian dapat soal kayak gini, Tiara ya, VV diingat ya, harus selalu bikin contekan. Contekannya tapi pada saat di tempat ya, contekan. Supaya apa? Supaya nggak ketuker. Contohnya gini, ini bicara soal atafisme pial ayam. Yang angka 9 ini pasti mengarahkan kepada yang dominan, yaitu walnut. Ya, yang 3 ini pasti mengarahkan kemana? Rose, ya, rose. Yang ketiga ini yang kata Rama tadi mengalahkan ke PA, P, ya kan? Ini adalah single. Di VV dan teman-teman ya, Moira juga semuanya. Kalau ada R besar strip, P besar strip, dia pasti walnut. Ya, fenotipnya walnut, genotipenya adalah R besar strip, P besar strip, itu bisa diisi dengan dominan atau resesif. Rose pasti apa? R besar strip, P kecil kan gitu ya. Oke. PA pasti apa? R kecil, P besar strip kan gitu ya. Oke, terus yang terakhir single pasti apa? Ya, jadi setiap ketemu ini pasti R kecil, P kecil. Contoh nih, kenapa saya bilang contekan? Coba misalnya Marvin Pradipta, ya, Marvin Zaidan main di sana ya. Vin, coba misalnya ditanya nih soalnya apa? Jika ayam berpial apa? Vin, bacain Vin. Ini jika ayam berpial rose. Ini. Oke. Homozigot. Oke, sebentar. Rose homozigot berarti gimana genotipenya? Homozigot. Halo, apa kabar? Apa genotipenya? R besar? Ya, setelah lihat contekan pastinya ya, pasti gampang ya. Kalau lihat contekan, kalau nggak ada pasti kamu ketuker-tuker. Gitu ya. Nanti ada cryptomeri, ada macam-macam ya. Kalau PA homozigot apa? Iya betul ya. R kecil, P besar betul ya. Oke, berarti kita coba silangin boleh ya Marvin ya. Sama-sama ya, bantu saya ya, karena Marvin udah nggak sabar nih pengen nyobain ya. Parentalnya apa? Vin? Parentalnya apa? R besar kan gitu ya. P kecil disilangkan dengan R kecil, P besar. Sampai sini kalian bisa menerjemahkan, insya Allah kedepannya akan lebih gampang. Kebanyakan anak-anak kesulitannya menerjemahkan ininya dulu. Udah mentok, udah ripuh kesananya. Jadi kalian latihan soal, paling tidak bisa menerjemahkan ininya udah bagus. Ya, berarti F1-nya adalah, apa F1-nya? R besar, R kecil, P besar, P kecil ya. Berikutnya dia bilang jika F1 disilangkan dengan induknya yang resesif, berarti parental 2-nya adalah ini walnut ya. Berarti R besar, R kecil, P besar, P kecil ya, bener ya. Disilangkan dengan apa Marvin? Yang ini ya, dengan yang single katanya. Ya, berarti yang kecil-kecil. Nah, ini namanya peristiwa test cross ya, bisa seperti itu. So, ini berarti dapatnya apa gametnya pintar di sini? Ya, 2 pangkat berapa? Good. R besar, P besar, R besar, P kecil, lalu apa lagi? R kecil, P besar kan gitu ya? Dan R kecil, P kecil. Sedangkan yang single cuma ada satu ya, Moira ya? Apa Moira? R kecil, P kecil saja sih, itu sudah mudah ya. Berarti bisa dipastikan keturunannya ada berapa kemungkinan? 4 ya. Ini apa yang pertama? Jadi
walnut ya. Walnut, ya kan yang kedua jadi apa ini? Rose, pinter tuh ya. Ingat tadi contekannya, ini jadi apa? Pea, dan ini jadi apa? Single tuh, perbandingannya adalah masing-masing 25%. Jadi setiap bertelur kemungkinan 25% walnut, rose, pea atau single ya. Oke, hari ini kita cukupkan sekian dulu. Makasih banyak buat yang di rumah, buat yang sudah bergabung. Nih saya lihat dulu, pinter ya. Hari ini ya Akmal semua, yang mungkin ada yang belum kepanggil,